Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 Regu Tulip akan mempresentasikan tugas besar mata kuliah Kewirausahaan 2 yang berjudul Madura Smart, Sistem Manajemen Hutang dan Supplier berbasis web untuk warung kelontong. Perkenalkan, nama saya Clara Bengkatisia selaku ketua sekaligus bisnis analis. Bersama saya terdapat Italiana selaku UI UX designer, Sylvia Puspitasari sebagai developer, Teresia Ayudo Debara sebagai marketing dan finance, serta Akilana Swaputri sebagai dokumentasi dan presenter. Pada kesempatan ini, kami akan menjelaskan latar belakang, profil produk, hasil validasi pasar, model bisnis, prototipe, strategi pemasaran, hingga kesimpulan dari Madura Smart. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang kami lakukan, kami menemukan bahwa sebagian besar pemilik warung kelontong masih melakukan pencatatan transaksi menggunakan buku tulis. Cara tersebut menimbulkan berbagai permasalahan, seperti pencatatan hutang pelanggan yang sering hilang atau lupa dicatat, kesulitan memantau stok barang yang hampir habis, serta data pembelian dari supplier yang belum terintegrasi dengan stok barang. Akibatnya, proses pengelolaan usaha menjadi kurang efisien dan berisiko, menimbulkan kerugian akibat kesalahan pencatatan. Oleh karena itu, kami melihat bahwa pemanfaatan teknologi berbasis web dapat menjadi solusi untuk membantu digitalisasi pencatatan, mengurangi human error, menjaga keamanan data, serta memudahkan pemilik warung dalam memonitor kondisi usaha secara real-time. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai profil produk kami. Madura Smart merupakan sistem informasi berbasis web yang dirancang untuk membantu pemilik warung kelontong dalam mengelola hutang pelanggan, data supplier, stok barang, dan laporan transaksi secara lebih praktis. Produk ini memiliki tujuan tidak hanya untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga membantu pelaku UMKM bertransformasi ke sistem digital, sehingga pengelolaan usaha menjadi lebih efektif dan efisien. Keunggulan utama Madura Smart adalah tampilannya yang sederhana, ringan digunakan melalui ponsel, serta memiliki fitur pengingat stok barang dan jatuh tempo pembayaran yang disesuaikan dengan kebutuhan warung kelontong. Untuk memastikan bahwa produk yang kami buat sesuai dengan kebutuhan pengguna, kami melakukan proses validasi pasar melalui wawancara, observasi, dan diskusi dengan pemilik warung kelontong. Dari hasil validasi tersebut diketahui bahwa sebagian besar responden mengalami kesulitan karena pencatatan transaksi, hutang, dan stok barang masih dilakukan secara manual. Selain itu, banyak responden mengaku sering kesulitan mengetahui stok barang yang hampir habis dan membutuhkan sistem yang lebih praktis. Hasil validasi juga menunjukkan bahwa mayoritas responden tertarik menggunakan aplikasi sederhana berbasis web yang dapat membantu pengelolaan usaha mereka. Hal ini menunjukkan bahwa Madura Smart memiliki peluang yang baik untuk diterima oleh target pengguna. Selanjutnya saya akan menjelaskan model bisnis Madura Smart. Model bisnis kami disusun menggunakan land canvas yang memuat permasalahan utama pengguna, solusi yang ditawarkan, target pelanggan, serta keunggulan produk. Sumber pendapatan Madura Smart berasal dari biaya langganan sebesar Rp25.000 per bulan, paket premium sebesar Rp75.000 per bulan, komisi transaksi digital sebesar 2%, serta layanan konsultasi penggunaan sistem. Sedangkan biaya operasional meliputi domain dan hosting, pengembangan sistem, desain UI dan UX, promosi digital, serta biaya operasional tim. Dengan model bisnis ini, kami berharap Madura Smart dapat berkembang secara berkelanjutan. Selanjutnya, di sini saya akan menunjukkan prototipe dari Madura Smart. Ini merupakan landing page dari Madura Smart. Di sini terdapat register, login, mulai sekarang, dan coba gratis. Lalu halaman login atau register, di sini kita bisa menginput username dan password untuk masuk ke dalam akunnya. Ini merupakan halaman dashboard, terdapat saldo piutang, total transaksi, dan alert stock. Di sini juga kita bisa menambahkan transaksi baru dan hutang baru. Lalu terdapat tabel aktivitas terkini serta chart penjualan minggu ini. Pada halaman fitur utama, terdapat dua tabel, yaitu tabel stok barang dan catatan hutang. Di sini kita bisa mengedit dan menghapus, lalu bisa menambahkan catatan hutang baru dan stok barang. Selanjutnya ada halaman laporan atau output. Di sini terdapat total pemasukan, total pengeluaran, laba kotor, dan laba bersih.
Laporannya ini juga bisa difilter dari hari ini, bulan ini, atau bisa memilih tanggal sekaligus. Laporannya juga bisa diunduh menggunakan format PDF. Di sini juga terdapat tabel riwayat transaksi, bisa dicari maupun difilter. Selanjutnya ada halaman profil warung. Di sini terdapat nama warung, nama pemilik, alamat, nomor telepon, dan tanggal bergabung. Di sini juga kita bisa mengganti password, menghubungi admin, dan logout. Dan ini merupakan aktivitas log yang ada. Selanjutnya, kita bisa keluar dari sistem ini, lalu akan kembali ke landing page tadi. Sekian. Selanjutnya, saya akan mendemonstrasikan website dari Madura Smart. Nah, di sini halaman pertama akan menampilkan landing page yang berisi logo, tagline, dan fitur-fitur yang ada dalam website. Lalu di sini ada 4 tombol yang mengarah pada halaman register maupun login. Nah, di sini pemilik akan meregister akun terlebih dahulu dengan menginput data-data yang dibutuhkan. Lalu kalau udah punya akun, nanti tinggal ke halaman login. Di sini kita masukin email dan password yang sudah didaftarkan. Lalu login, nanti akan menampilkan halaman dashboard utamanya. Di sini ada beberapa fitur. Pertama ada menghitung total piutang, omset, stok, dan jatuh tempo. Lalu di sini ada tabel transaksi terakhir. Itu akan menampilkan 4 transaksi terakhir. Lalu di sini ada grafik penjualan per minggunya dari Senin sampai Minggu. Nah, di sini aku menampilkan hanya 4 transaksi terakhir. Nah, di total transaksi nanti ada di laporan, akan menampilkan semua transaksi. Lalu di sini alurnya, pemilik akan menambahkan stok terlebih dahulu. Nah, seperti nama barang, ID produk, harga beli, dan harga jualnya. Lalu stok yang ditambahkan. Di sini akan menambahkan baris baru yang bisa diedit atau dihapus. Lalu di sini alurnya akan masuk ke pembelian. Jika ada yang beli, nanti pemilik akan menambahkan transaksinya. Di sini ada barang yang akan dibeli, lalu jumlahnya berapa, dan statusnya bisa lunas, bisa belum lunas. Di sini jika belum lunas, akan menginputkan nama pelanggan dan jatuh temponya, biasanya seminggu kemudian. Lalu disimpan, nanti akan menambahkan baris baru juga. Lalu di sini di dashboard akan bertambah juga di tabel transaksi terakhir, dan di laporan juga bertambah. Lalu di sini di catatan hutang statusnya belum lunas. Jika sudah lunas bisa diklik dan statusnya akan berubah. Lalu terakhir di halaman profil, di sini pemilik dapat mengubah profil, mengupdate dengan memasukkan alamat dan nomor telepon. Nanti profilnya akan terupdate. Lalu di sini ada ganti password, di mana pemilik akan mengganti password lama menjadi password yang baru. Lalu di sini ada log aktivitas, di mana akan menampilkan semua aktivitas yang terjadi pada akun seperti menambah stok atau melunasi hutang, hapus stok, gitu-gitu. Lalu di sini ada hubungi admin, akan mengarahkan ke WhatsApp admin. Lalu di sini lanjut ke di laporan ada unduh laporan PDF. Nanti akan ada halaman cetaknya. Dan lalu logout akan diarahkan ke halaman. Strategi promosi dilakukan melalui media digital seperti Instagram, TikTok, website, serta pendekatan langsung kepada komunitas pedagang. Kami juga membangun hubungan dengan pelayanan melalui layanan WhatsApp, customer service, fitur feedback pengguna, program free trial, dan komunitas pengguna agar hubungan dengan pelanggan dapat terjalin dengan baik. Pengembang bisnis dilakukan secara bertahap, dimulai dari proses validasi, penyusunan layer canvas, desain prototipe, pengembang sistem, hingga tahap presentasi dan implementasi. Sebagai penutup, dapat kami simpulkan bahwa Madura Smart merupakan solusi berbasis web yang membantu pemilik warung kelontong dalam mengelola hutang pelanggan, supplier, serta stok barang secara lebih praktis dan terorganisir. Melalui hasil validasi pasar dan model bisnis yang telah disusun, kami melihat bahwa Madura Smart memiliki peluang yang baik untuk terus dikembangkan sebagai solusi digital bagi pelaku UMKM. Besar harapan kami agar produk ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus mendukung proses digitalisasi usaha kecil di Indonesia. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.